kami akan menjelaskan siklus hidrologi yang akan dibagi menjadi 3, siklus hidrologi kecil, sedang, dan besar. Berikut adalah siklus hidrologi kecil. Siklus hidrologi kecil sendiri yaitu dari proses penguapan di laut naik menjadi awan yang merupakan proses kondensasi, dan awan itu berjalan lalu hujan masih di area laut sendiri, dan siklus itu berulang terus-menerus. Berikut ini adalah contoh dari proses siklus hidrologi sedang. Berawal dari proses penguapan air laut, lalu terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Awan tersebut akan tertiup oleh angin sehingga berpindah ke daratan. Lalu terjadilah proses hujan. Dari hujan tersebut, air akan mengalir dari dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah sehingga sampai kembali lagi ke laut, dan begitulah proses setelahnya. Ya, kali ini saya akan menerangkan siklus hidrologi berskala besar. Yang pertama ada 2, yaitu laut, sungai, danau, dan tumbuhan. Laut, sungai, danau evaporasi menjadi awan, sedangkan tumbuhan transpirasi menjadi awan. Lalu awan tersebut menjadi hujan dan turun menjadi limpasan bawah maupun limpasan permukaan. Limpasan permukaan akan kembali lagi pada danau, sungai maupun laut. Sedangkan limpasan bawah dia akan terinfiltrasi oleh tanah dan kembali lagi oleh laut. Siklus itu akan terus berulang terus menerus. Lalu yang kedua ada siklus penguapan salju dan geyser. Dia akan menjadi awan, lalu awan tersebut akan menjadi hujan di daerah kutub utara maupun selatan yang biasanya hujan es atau salju. Siklus itu akan berulang terus menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus hidrologi besar menurut Max Planck. Siklus ini bermula dari proses evaporasi permukaan air laut, sungai, dan danau, dan proses transpirasi dari tumbuhan di hutan. Proses ini akan menghasilkan titik-titik awan di langit yang mana akan mengalami proses transportasi uap air dengan menggunakan media angin. Awan-awan yang terkumpul ini ketika sudah mulai jenuh akan menghasilkan proses presipitasi atau jatuhnya air hujan ke permukaan bumi. Proses ini nantinya air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan melewati 2 hal, yaitu limpasan permukaan dan limpasan aliran air bawah tanah. Limpasan air permukaan nantinya akan turun ke danau, melewati sungai, dan kembali lagi ke lautan melalui aliran balik. Sedangkan proses melalui aliran air bawah tanah akan bermula dari proses infiltrasi atau masuknya air ke sela-sela permukaan tanah yang akan melalui proses perkolasi atau penyaringan air di lapisan bebatuan tanah, yang selanjutnya akan mengalir melalui aliran air bawah tanah kembali lagi ke laut. Siklus ini akan berlangsung berulang-ulang.